akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biografi Pangeran Diponegoro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farida Ramadhani, nomor absen 1, dan teman-teman saya. Saya Fahri Saputra, nomor absen 10. Saya Pratiara Triangreni, absen 26. Saya Fatma Fiardita, absen 11. Saya Asih Putrasana, absen 8. Saya Rena Nestapi Surya, absen 29. Bagian yang pertama adalah asal-usul Pangeran Diponegoro yang akan disampaikan oleh Fahri Saputra. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Ibunya bernama R.A. Makarawatu dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang kemudian naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Ketika dilahirkan, Diponegoro diberi nama Bandara Raden Mas Mustahar. Kemudian diubah menjadi Bandara Raden Mas Antawirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bandara Pangeran Harya Diponegoro. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kehidupan politik Pangeran Diponegoro yang akan disampaikan oleh Pratiara Triangreni dan Fatma Fiardita. Ya, pertama-tama Pangeran Diponegoro dalam kehidupan sehari-harinya adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas dan berkebun. Tempat semedinya berada di Salareja dan Selorang juga. Selama hidupnya Pangeran Diponegoro telah menikah 8 kali. Yang pertama dengan pernikahan pertama pada usia 27 tahun dengan Raden Ayu Retno Maduproto, dan pernikahan yang kedua 27 Februari 1807 dengan Raden Ajeng Supati. Pernikahan ketiga pada 1808 dengan R.A. Retna Dewi Yati. Pernikahan keempat pada 1810 dengan Raden Ayu Citrawati. Pernikahan kelima pada 1814 dengan Raden Ayu Maduratno. Pernikahan keenam pada 1828 dengan Raden Ayu Retnoningrum. Pernikahan ketujuh dengan Raden Ayu Ratnaningsih. Pernikahan terakhirnya adalah dengan R.A. Retno Kumula. Dari beberapa kali pernikahannya tersebut, Diponegoro memiliki 12 anak putra dan 5 putri yang tersebar ke seluruh dunia, termasuk Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Belanda dalam perang Pangeran Diponegoro yang akan dibacakan oleh Farida Ramadhani dan Asri Putri Nurhasana. Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan menggerakkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri, yang selalu menjadi sejarah andalan dalam pertempuran. Cara licik juga terus dilakukan Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara juga digunakan dengan mengeluarkan maklumat pada 21 September 1829. Yaitu siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, baik hidup atau mati, akan diberi hadiah 50 bukit tanah dan penghormatan. Perlawanan Diponegoro semakin melemah karena ditangkapnya Kiai Majah, pemimpin spiritual pemberontakan pada 12 Oktober 1828 yang menyebabkan Pangeran Diponegoro mengalami krisis keuangan. Dan selanjutnya mengenai perang Diponegoro yang akan dibacakan oleh Rena. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 1825 hingga tahun 1830. Perang ini berawal dari tindakan pemerintah kolonial Belanda yang memberontak di desa Tegal Rejo. Parahnya, Belanda tidak menghargai adat setempat dan memberikan pajak yang tinggi. Hal ini membuat Pangeran Diponegoro muak dan melakukan perlawanan untuk melepaskan penderitaan rakyat miskin dan sistem pajak Belanda. Perlawanan ini kemudian mendapat dukungan rakyat setempat. Saat itu, Pangeran Diponegoro menyatakan bahwa perlawanan ini adalah perang salib, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Medan pertempurannya bermula di Yogyakarta hingga masuk ke seluruh Jawa. Perang ini mengakibatkan dampak yang sangat besar, hingga menelan korban jiwa hingga 20.000 jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.